Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Februari ini sepertinya tidak mungkin kita mengadakan pengajian karena besok saya ke Dumai, entah sampai kapan, dan kita belum sempat ada pertemuan di bulan Februari ini. Tapi baiklah, untuk ganti biar pakai ini aja ya, video. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat merupakan kunci dari pintu agama Islam. Apa yang ada, segalanya yang ada di dalam agama Islam akan menjadi diridhoi Allah dan menjadi sah secara syar'i jika kita telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat yang bagaimana? Tentunya dua kalimat syahadat dengan penuh kesadaran, yang kompak antara hati, akal, dan perbuatan. Oleh sebab itu, marilah kita berlatih, senantiasa berlatih mengucap syahadat pagi hari dan sore hari. Bilangannya, jumlahnya terserah semampu kita. Misalkan setelah subuh kita berlatih dengan 40 kali, 70 kali, atau 100 kali, terserah kita. Atau maghrib kita juga mengucap 40 kali, 70 kali, atau 100 kali, terserah kita. Sesuai kebijaksanaan kita sendiri. Yang penting adalah kemampuan kita untuk jejak itu bahasa Arabnya istiqomah. Jejak. Ini penting sekali. Karena apa? Kadang kita dalam beramaliyah, dalam melakukan kegiatan sehari-hari, terjebak antara semacam buah si malakama. Tidak berbuat apa-apa, kita ini dihadapkan pada suatu keadaan yang menuntut kita untuk banyak berbuat. Tetapi ketika kita akan berbuat, kita dihadapkan oleh tebing yang tinggi, yang terjal sulit didaki, sehingga kita terdiam, kebingungan, atau pasrah menyerah, tidak mempunyai inisiatif apa-apa. Nah, Allah sudah bertanggung jawab dengan menurunkan Al-Quran yang merupakan manual book alam semesta ini. Manual book alam semesta ini semacam kita membeli sebuah peralatan, pasti pabrik bertanggung jawab untuk menyediakan buku pedoman penggunaannya atau manual book ya. Tidak cukup seperti itu, karena manual book itu perlu penafsiran. Manual book itu didampingi oleh instruktur resmi dari pabrik alam dunia ini. Artinya Allah itu tanggung jawabnya tidak sekedar menyediakan pedoman panduan saja, tapi juga menyediakan instrukturnya, yaitu Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Nah, disitulah jadi implementasi dari Al-Quran itu diteladankan oleh Nabi Muhammad. Dan sebetulnya manual book itu
Al-Quran yang ya mungkin saya mengatakannya terlalu lancang ya, saya katakan manual book, tapi ini untuk mempermudah pemahaman saja. Manual book itu sebetulnya sudah lengkap untuk mengatasi segala tantangan kehidupan. Tinggal pertama, kita mau mempelajari atau tidak, mau mempelajari membaca hingga bisa. Kedua, maukah kita mempraktekkan membaca itu dalam menghadapi gelisah hati, tantangan kehidupan, dan lain sebagainya. Lalu kita juga tidak mungkin membaca pedoman-pedoman itu tanpa seorang yang memberitahu untuk menghadapi masalah ini. Saya harus membaca surat apa, ayat apa. Karena itu hanya instrukturnya yang bisa memberikan ini loh. Untuk menghadapi ini alatnya itu ini. Untuk menghadapi ini alatnya ini. Ya, untuk kasus yang sederhana mungkin. Semua di antem Al-Fatihah saja bisa. Ya bisa memang karena Al-Fatihah induk dari segala ayat di dalam Al-Quran. Tapi ya semacam kita mau membuka baut adanya pisau. Ya pisau itu kita ongkek-ongkek buat membuka baut. Mau potong rambut adanya pisau, ya pisau itu buat kita potong rambut dan lain sebagainya. Ya kurang tepat lah sebetulnya. Nah oleh sebab itu marilah kita berlatih membaca Al-Quran. Minimal surat-surat pendek, ayat-ayat pendek, ayat kursi, lalu surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas. Minimal itu. Tapi yang penting sekali kita dawamkan, maksudnya kita sering kita baca itu adalah ketika kita merasa kecil, kita merasa kita ini disepelekan, kita merasa kita ini ditinggalkan oleh Allah. Maka marilah kita ingat kembali, kita lahir tidak pernah minta dilahirkan. Kita juga tidak pernah minta dilahirkan dari orang tua yang bernama Bapak A, B, Bapak Bandi mungkin, atau Bapak Supriyo, atau Bapak Tejo. Pak Tejo putrane gak ono di grup iki. Ya Bapak sopo ya. Ya, alhamdulillah saja disyukuri kita dilewatkan oleh orang tua, kedua orang tua kita. Tentunya Allah itu adil dan bertanggung jawab. Maka dari itu, untuk membuat kita, hati kita itu seken ya, tidak meragukan lagi tanggung jawab Allah, marilah kita lancarkan lidah kita ini untuk senantiasa membaca ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya, seperti itulah. Dan mungkin Mbak Halimah itu yang makhraj tajwidnya lebih bagus dari saya. Kalau saya kan telat ngajinya, kalah sama Mbak Halimah. Pilih belajar sama Mbak Halimah atau Mbak Pipit yang guru Madin Mbak Pipit. Mari kita baca ayat kursi itu dengan kesadaran penuh. Kesadaran penuh itu ya, kita sadari bahwa kita punya kulit, kita sadari kita punya persendian,
kita sadari kita punya penglihatan, kita sadari kita punya telinga, kita sadari kita punya hidung, punya tenggorokan, punya paru-paru. Jadi kita rasakan semuanya sambil membaca itu. Kita ajak komponen tubuh ini untuk ikut membaca. Karena ruh kita ini adalah komandan dari ruh-ruh setiap sel di dalam tubuh kita. Mari kita ajak kompak untuk membaca ayatul kursi. Nah, dari situ kalau kita sering berlatih, ya bilangannya terserah lah, mau 10 kali tiap habis sholat atau berapa kali terserah lah, karena ukurannya masing-masing pribadi, biar mandiri kepada Allahku dewe. Lah apa aku bingung disalah-salah nih, saya tahu saya baru ini, ya ini dulu yang saya lakukan, yang lain gampang. Kita mengajinya step by step, jadi enggak usah khawatir. Kita tahunya ayat kursi, kita ngaji dulu ayat kursi. Jadi ayat kursi itu, alim ulama mengatakan ayat kursi itu adalah hatinya Al-Quran. Intinya inti, core of the core. Ya, spesialis klinik Tongfang. Itulah jarine Pak Gudul. Ya itulah ayatul kursi, mari kita latih. Insya Allah nanti dalam hati kita itu semangat dan kita akan mendapat inspirasi, karena inspirasi itu tanggung jawab Allah yang menyediakan inspirasi kepada kita. Jadi kita tidak usah terlalu pusing ke sana kemari. Kita hadapkan diri kita kepada Allah, kita minta inspirasi, kita minta jalan, nanti kita akan diarahkan kepada tempat yang diridhoi, pada waktu yang diridhoi. Efek lainnya ya insya Allah getaran-getaran gelisah, khawatir itu hilang. Nah, itulah harapan kita dalam membaca ayat kursi, dan insya Allah itu memang akan terwujud. Asal kita memang bersyukurlah, kita terima informasi ini, alhamdulillah. Dari sekian banyak informasi yang tumplek-blek di jagat maya, di jagat dohir, di informasi dari corong masjid, dari Facebook, dari banyak informasi datangnya tidak terstruktur, datangnya itu tidak sesuai dengan apa yang sebetulnya harus kita lakukan atau yang harus kita pahami dulu. Nah, itu. Jadi marilah kita berlatih membaca ayat kursi. Yang belum hafal minta belajar. Yang punya suami pinter ngaji bisa belajar sama suaminya. Yang punya istri pinter ngaji ya belajar sama istrinya. Ya suwe-suwe ya isin dah belajar sama istrinya. Ya ayo belajar delik-delik, belajar nang kancane. Moro-moro lupa kok luwih pinter sampean timbang aku. Ngono lho. Ya. Oke, itu dulu ya. Saya sambung besok ya. Ya wajar lah kalau orang itu tidak tahu ya. Karena blind, buta. Blind of knowledge atau black brain. Ya. Wajar. No brain. No woman, no cry. Aku seneng nyontoh Pak Gundul itu. Menginspirasi sekali. Dia itu orang cerdas ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Semangat. Gak boleh gini. Gak boleh. Ini bukan politik ya. Semangat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tunggu aku sukses ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.